Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gocer, kembali lagi di video pembelajaran kali ini bersama Kak Maulia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengetahui bagian tubuh tumbuhan, yuk kita review lagi materinya. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui, mari kita belajar bersama-sama apa itu bagian tubuh tumbuhan. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah memahami fungsi bagian tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, menghubungkan fungsi dengan struktur. Ternyata bagian tubuh tumbuhan itu banyak sekali ya teman-teman. Kita mulai dari daun. Nah, daun ini adalah organ terpenting untuk fotosintesis dan pernapasan tumbuhan. Yang kedua itu ada batang. Batang berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Yang ketiga itu ada akar. Akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Nah, jadi air dari akar diserap, lalu disalurkan oleh batang, lalu akan diproses di daun. Yang nama prosesnya itu kita sebut dengan fotosintesis. Nah, selanjutnya bagian-bagian tumbuhan itu ada bunga, di mana bunga ini adalah organ reproduksi tumbuhan yang akan menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Selanjutnya itu ada buah, di mana buah ini adalah hasil dari proses pembuahan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang pertama ini adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Walaupun dari sebagian tumbuhan mungkin ada saja akar yang dia itu tidak tumbuh di dalam tanah, tapi kebanyakan akar itu tumbuh berada di dalam tanah. Adapun fungsi dari akar adalah menopang tubuh agar tetap tegak. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Nah, ternyata jenis-jenis akar ini mempunyai jenis-jenis. Yang pertama itu ada akar tunggang, di mana akar tunggang ini khas untuk tumbuhan biji berkeping dua. Terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Yang kedua itu adalah akar serabut. Nah, akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tubuh biji berkeping satu. Contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang itu adalah tumbuhan kopi, kacang kedelai, kacang tanah, mangga, asam, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh tanaman yang berakar serabut seperti pohon kelapa, padi, pepaya, jagung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Fungsi batang sendiri adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga adalah menopang daun, bunga, dan buah. Jadi, air dan mineral yang tadi diserap oleh akar itu akan diangkut batang untuk diproses oleh daun. Nah, hasil dari proses di daun ini akan disalurkan lagi oleh batang. Nah, jenis-jenis batang yang pertama adalah batang berkayu. Ciri-cirinya adalah batang keras, berwarna coklat, dan sulit dipatahkan. Nah, misalnya ini biasanya ada di
pohon yang besar-besar seperti pohon jati, pohon mangga, dan lain-lainnya. Lalu ada batang basah dengan ciri-cirinya yaitu batang lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Contohnya itu seperti pohon pisang. Selanjutnya ada daun. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Adapun fungsinya yaitu untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis, dan fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Artinya, fungsi daun ini adalah tempat untuk membuat makanan. Nah, biasanya proses pembuatan makanan itu disebut fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Macam-macam bentuk susunan tulang daun. Yang pertama itu tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya itu ada daun jambu, daun mangga, dan daun nangka, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di gambar. Nah, ini tulang daunnya menyirip. Selanjutnya ada tulang daun menjari. Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan. Nah, contohnya itu ada daun singkong, daun pepaya, daun ubi jalar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu seperti daun sirih. Selanjutnya ada tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Ini biasanya ada di pohon padi atau jagung. Selanjutnya ada bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Fungsi dari bunga itu, yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penghasil biji. Nah, ini ada bagian-bagian bunga. Ada putik, ada kelopak bunga, ada tangkai bunga, ada mahkota bunga, dan ada benang sari. Materi untuk mengetahui bagian-bagian bunga nanti akan diperjelas lagi. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan yang lainnya ada buah. Nah, buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya yaitu untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Nah, di sini ada bagian-bagian buah. Ada bijinya, ada kulit buah, dan ada daging buah. Nah, sekian pembahasan mengenai bagian tubuh tumbuhan. Semoga teman-teman bisa mengerti fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.